Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini, kita masih dalam seri pengajaran iman Kristen, dan ini adalah seri yang ke-8 dengan tema Tidak Ada Nama Lain. Saudara, ada ungkapan yang berkata, banyak jalan menuju Roma. Dan ungkapan ini sering diadopsi oleh banyak orang untuk menunjukkan bahwa banyak cara bagi manusia untuk menuju ke sorga. Itulah sebabnya semua agama menawarkan jalannya masing-masing agar manusia mendapatkan keselamatan. Namun pertanyaannya adalah, apa benar banyak cara untuk masuk sorga? Saudara, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang 4 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ayat ini menunjukkan bahwa di dunia ini hanya ada satu Allah. Kalaupun di dunia ini banyak agama, bukan berarti menunjukkan banyak Allah. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang berkata, "Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja." Saudara, memang itu adalah sebuah hal yang logis, karena kalau ada lebih dari satu Allah, maka hal itu menjadi sebuah pertentangan di antara mereka untuk menunjukkan keberadaan mereka yang sesungguhnya. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata bahwa Allah itu satu adanya. Jadi, kalau Allah itu hanya satu, maka Allah yang satu itu tentu tidak akan memberikan jalan yang berbeda-beda bagi manusia untuk bisa masuk ke surganya. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5 berkata, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia." Jadi Allah yang satu itu memberikan hanya satu cara untuk sampai di sorga yang Dia sediakan. Demikian juga sorga itu satu dan tidak ada yang lain. Jadi kalau Allahnya satu dan sorganya juga satu, maka tentu jalan yang disediakan pun tidak mungkin lebih dari satu. Itulah sebabnya 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5 itu dilanjutkan dengan berkata, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Jadi Allah yang satu itu telah menetapkan satu jalan untuk masuk ke sorga, yaitu melalui Yesus Kristus. Kesatuan Allah itu telah menyediakan jalan bagi semua orang untuk sampai ke sorga. Barang siapa yang mau sampai, mereka harus datang menurut jalannya, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Memang pernyataan ini sering dirujuk sebagai skandal eksklusivisme Injil. Kebenaran ini nampaknya tidak pada tempatnya dinyatakan di zaman toleransi sekarang ini. Namun jika kita percaya bahwa Alkitab adalah penyataan Allah, maka orang percaya harus menegaskan eksklusivisme ini. Hal ini bukan mengatakan bahwa satu denominasi adalah satu-satunya jalan atau agama Kristen menjadi jalan bagi manusia untuk diselamatkan. Tetapi hal ini menyatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Kenyataan ini tentu dapat dipahami, sebab kalau Allah yang Maha Tahu itu sudah tahu bahwa ada banyak cara untuk bisa masuk sorga, tidak mungkin Dia menyuruh Yesus Kristus untuk turun dari sorga menjadi manusia, menderita, dan bahkan harus mati untuk menjadi salah satu jalan bagi manusia untuk masuk ke sorga. Kalau memang banyak jalan atau cara, Allah tinggal memberitahukannya kepada manusia untuk memilih salah satu dari jalan itu. Namun karena dari kemahatauan Allah sudah tahu bahwa tidak ada jalan yang lain, itulah sebabnya diberikan Yesus Kristus menjadi jalan satu-satunya bagi manusia untuk masuk ke sorga. Saudara,
Untuk melihat argumen dari kenyataan ini, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara, ayat ini merupakan sebuah pernyataan yang bentuknya bersifat negatif ganda yang kuat. Hal itu terlihat dari kata "au" dan "audeni" yang artinya sama, yaitu tidak ada. Jadi secara harfiah frasa itu bisa berbunyi tidak ada orang lain. Ini menunjukkan sebuah penekanan yang tegas bahwa tidak ada keselamatan di dalam nama lain. Tidak juga di dalam nama Abraham atau Musa atau yang lain. Pernyataan ini tentu mengejutkan yang membuat beberapa pihak menganggapnya sebagai pernyataan yang sempit. Namun pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang jelas. Allah sendirilah yang telah menetapkan, bukan Petrus atau rasul yang lain. Itu kita bisa lihat dari pernyataan Yesus yang dengan tegas berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, dari ayat ini Yesus mau menekankan bahwa Dia tidak hanya menyatakan jalan kepada keselamatan, tetapi Dia sendiri adalah jalan itu. Ayat ini juga sekaligus mau menekankan bahwa Ia, baik dahulu maupun sekarang, adalah satu-satunya jalan ke sorga. Bahwa tidak ada pengharapan untuk keselamatan selain di dalam dirinya. Bahwa hanya lewat hubungan secara pribadi dengan dirinya, manusia bisa sampai ke sorga. Dan itulah yang diyakini oleh Petrus, sehingga dia dengan berani menyatakan kepada para pemimpin elit Yahudi, karena dia tahu bahwa tidak ada jalan tengah, tidak ada alternatif. Saudara, ayat di atas dilanjutkan dengan frasa, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia." Frasa "di bawah kolong langit" menunjukkan kenyataan bahwa semua era, baik pada masa perjanjian lama atau sebelumnya, maupun pada masa perjanjian baru atau sesudahnya, tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan kata denomenon yang artinya diberikan, memakai bentuk perfect participe pasif, yang bisa diterjemahkan telah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan hal itu. Apa itu? Bahwa Yesus adalah jawaban Allah terhadap kebutuhan bagi keselamatan manusia. Tidak ada rencana lain. Sedangkan frasa kepada manusia yang dalam bahasa Alkitab berkata "en anthropois" bisa juga berarti di antara manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan itu bersifat universal. Bukan hanya sekelompok manusia, tetapi semua manusia. Hal senada dikatakan Yesus dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kata dunia di sini menuju kepada seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan seluruh manusia itu hanya bisa beroleh hidup yang kekal kalau percaya kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Dan frasa "yang olehnya kita diselamatkan" memiliki dua kata kerja. Pertama adalah kata "dei", yang memiliki bentuk kini aktif indikatif, yang berarti kita harus, yang menunjukkan kepada suatu kepastian. Yang kedua adalah kata "sotenai", yang memiliki bentuk aorist pasif indikatif dari kata sozo, yang berarti diselamatkan. Jadi frasa ini bisa diterjemahkan menjadi yang olehnya kita harus diselamatkan. Dengan demikian, bahwa kepastian keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Yesus. Saudara, melihat uraian di atas, maka sesungguhnya tidak ada banyak jalan untuk masuk surga. Hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan. Mengapa hanya di dalam Yesus Kristus? Karena Dia telah memenuhi semua tuntutan dari keselamatan yang Allah tetapkan. Tidaklah satu cara pun yang telah memenuhi keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah, selain apa yang telah Yesus Kristus lakukan, di mana Dia telah mati ganti orang berdosa, sehingga tuntutan hukum yang seharusnya manusia terima telah Yesus tanggung. Itulah sebabnya Allah telah menetapkan bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus orang bisa masuk ke surga.
Kalau Anda mau melihat apa yang Yesus telah lakukan sehingga hanya di dalam Dia jalan keselamatan dan tidak ada yang lain, Anda bisa melihatnya di video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Atau Anda bisa mengklik link yang ada di atas. Atau bisa juga Anda melihatnya di deskripsi yang sudah saya buat. Oleh karena itu, saudara, kalau ingin masuk surga, jalannya hanya satu, dan jalan itu adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di seri berikutnya. Terima kasih, dan Shalom.